Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nana di pelajaran PADB. Pertemuan kali ini kita masih BDR, kalian masih belajar dari rumah. Jadi Bu Nana harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Kali ini Bu Nana masih melanjutkan materi tentang Nabi Muhammad. Untuk kali ini Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Sifat wajib bagi Rasul. Anak-anak masih ingat apa saja sifat wajib bagi Rasul? Karena materi ini sudah Bu Nana jelaskan waktu kalian kelas 5. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Sedari kecil Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, baik dalam perbuatan maupun perkataan, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu amanah terhadap barang dagangannya. Nabi Muhammad berdagang dengan baik sehingga memperoleh keuntungan yang luar biasa banyak. Tetapi beliau menyerahkan semua keuntungan tersebut pada Khadijah. Beliau tidak mengambil sepeser pun dari keuntungan tersebut. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau tanpa menambah dan menguranginya. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Nabi Muhammad dengan cerdas dan bijaksana dapat menyelesaikan pertikaian kaum Quraisy saat peletakan Hajar Aswad. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau semakin matang dalam bersikap. Akhlak beliau sungguh mulia dan menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi seluruh umat manusia. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu bisa meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tentang sidik. Sebagai seorang muslim, kita harus bersikap dan berkata benar sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh berkata bohong pada semua orang, baik kepada orang tua, guru, teman, tetangga, dan sebagainya. Yang kedua, amanah. Jika kita mendapat pesan dari guru misalnya untuk disampaikan kepada orang tua, maka harus benar-benar disampaikan. Karena sekali orang lain tidak percaya pada kita, maka selamanya kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain tersebut. Yang ketiga, tabligh. Sebagai seorang muslim, kita harus menyampaikan kabar atau berita yang baik kepada setiap orang. Contohnya, memberitahu teman yang tidak masuk sekolah karena sakit bahwa ada tugas dari guru, sehingga teman tersebut tidak ketinggalan pelajaran dengan yang lainnya. Yang keempat, fatonah. Sebagai orang muslim, kita harus menjadi cerdas. Cerdas bukan hanya ketika kita mendapat ranking di sekolah. Cerdas juga berarti bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Contohnya, bisa melerai teman yang sedang bertengkar. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu.
Bunda Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.